Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bertemu kembali di program televisi kesayangan dan kebanggaan masyarakat Kota Batu. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu MKKS dan Agropolitan Televisi. Kita bertemu kembali dalam acara Ada Kelas di ATV. Oke anak-anak, 1 minggu yang lalu tentunya kalian masih ingat materi tentang perubahan sosial budaya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan Bu Erni dari SMP Muhammadiyah 8 Batu akan menyajikan lanjutan dari materi perubahan sosial budaya, yaitu tentang globalisasi. Oke, tentunya kita akan tahu apa itu globalisasi. Kalau kita berpikir tentang globalisasi, tentunya kita akan berpikir global itu mendunia, global itu tanpa batas. Nah, dari sini kita akan mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi itu berasal dari serapan bahasa asing, yaitu globalization. Nah, globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal, yang mendapat imbuhan -ization yang bisa dimaknai sebagai proses. Globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Globalisasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses di mana batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antar negara, baik berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya. Globalisasi juga bisa dimaknai sebagai proses di mana pengalaman kehidupan sehari-hari, ide-ide, dan informasi menjadi standar di seluruh dunia. Globalisasi seperti dua mata koin yang berbeda. Globalisasi menawarkan satu keuntungan yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Di sisi lain, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan seperti lunturnya budaya luhur karena perubahan budaya baru dari luar. Menurut Sela Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Sedangkan menurut Khodri Azizi, globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan cepat dalam bidang komunikasi, teknologi, transportasi, informasi yang bisa membuat bagian dunia yang jauh menjadi dapat dijangkau dengan mudah. Nah, kita masuk dalam bentuk-bentuk globalisasi. Tentunya globalisasi ini sudah katakanlah memasuki dalam semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah, yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah menjadi sangat modern, terutama dengan gaya hidup cashless atau pembayaran secara online. Jadi sekarang bisa kita lihat ya, semua serba online tanpa kita harus menuju ke tempatnya. Bisa melalui aplikasi yang ada di HP. Nah, contohnya ketika membeli barang dengan menggunakan kartu kredit, jual beli secara online lewat e-commerce, melunasi tagihan listrik dan air secara online, adanya kebijakan perdagangan bebas. Bentuk globalisasi yang kedua yaitu di bidang budaya. Nah, tentunya dalam bidang budaya, pengaruhnya pada bidang sosial dan kebudayaan manusia lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi itu sendiri. Misalkan, di situ dicontohkan adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus pengaruh kebudayaan asing. Di situ ada gambar dua makanan. Yang pertama itu merupakan jenis makanan model dulu, sekarang sudah beda, gitu ya. Kemudian yang ketiga, globalisasi dalam bidang iptek. Nah,
tentunya ini akan memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju karena literasi pengetahuan meningkat. Kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan modern. Akses informasi lebih mudah dan cepat lewat internet. Banyak alat-alat dan mesin-mesin canggih bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Yang keempat, yaitu globalisasi dalam bidang transportasi. Nah, ini berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi, berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Contohnya, perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah terjadi, bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transportasi online. Pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh akan lebih mudah. Yang kelima adalah globalisasi dalam bidang komunikasi. Nah, ini sangat berpengaruh pada bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses ya melalui internet, bisa dari HP. Contohnya, pergeseran media massa dari arah konvensional yang semula kita jika ingin mengetahui satu informasi, tentunya kita akan membeli koran atau majalah, menuju ke bentuk digital, yaitu portal online atau blog. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat, dapat berkomunikasi dari berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Oke, dari bentuk-bentuk tadi tentunya pasti ada dampak yang harus atau yang kita alami dari adanya globalisasi itu sendiri. Nah, dampak globalisasi ini ada dua, secara positif maupun secara negatif. Untuk dampak positif dalam bidang ekonomi, tentunya mudah mendapatkan barang impor dari luar negeri hanya dengan kita menggunakan aplikasi yang ada di HP. Kita bisa memesan barang itu secara online. Yang kedua, globalisasi di bidang budaya. Mudahnya kita mendapatkan media seperti kita bisa mengakses film serta lagu dari negara-negara lain tanpa harus kita membeli. Kalau dulu kita membeli kasetnya gitu ya, atau melalui kita harus nonton televisi atau nonton film. Tapi sekarang itu semua bisa kita peroleh melalui secara online. Yang ketiga, dalam bidang komunikasi. Di sini semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu yang cepat dan mudah. Oke, dampak globalisasi yang keempat. Yang keempat yaitu dalam bidang politik. Dengan adanya globalisasi, maka kerjasama antar negara-negara dan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN akan lebih mudah terjalin. Jadi tanpa ada seperti yang pada saat yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kerjasama antara negara-negara yang ada di kawasan ASEAN maupun internasional tentunya membutuhkan dana atau biaya yang cukup besar, tapi melalui globalisasi ini kita bisa melalui secara virtual. Yang kelima yaitu dampak positif globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyaknya penemuan dan perangkat teknologi seperti telepon cerdas sekarang kan banyak kita jumpai ya, berbagai macam alat komunikasi, kemudian juga teknologi-teknologi yang lain yang mampu membantu kebutuhan manusia. Kemudian yang keenam, dalam bidang kesehatan. Nah, mudah mendapatkan obat-obatan dan informasi kesehatan dari berbagai negara. Mungkin kita masih ingat dengan adanya kasus COVID-19, di mana pada saat itu kita bisa mengakses atau memperoleh obat atau vaksin dari luar negeri atau dari negara-negara yang sudah pernah mencoba vaksin tersebut yang digunakan pada penderita COVID. Selanjutnya, yaitu dalam bidang olahraga, memudahkan pertandingan antar atlet
dari berbagai negara seperti dalam event SEA Games, Asia Games, dan Olimpiade. Informasi-informasi itu bisa kita akses dengan mudah. Kemudian berkaitan dengan dampak globalisasi, tentunya ini adalah dampak negatif. Yang pertama, yaitu pengurangan tenaga kerja. Berkembangnya teknologi meningkatkan penggunaan mesin dan komputer yang menggantikan manusia sebagai tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Apalagi dengan adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris ya, itu yang pertama kali mengawali adanya satu perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Baiklah anak-anak, setelah ini kita lanjutkan lagi materi tentang dampak negatif dari globalisasi setelah jeda iklan setelah ini. Oke anak-anak, kita kembali lagi di program Ada Kelas di ATV. Tadi Bu Erni sudah sampaikan tentang apa itu globalisasi, kemudian bagaimana globalisasi mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah ada dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Oke. Kita lanjutkan pada materi dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama yaitu pengurangan tenaga kerja. Dengan berkembangnya teknologi meningkatkan penggunaan mesin dan komputer yang menggantikan manusia sebagai tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Ini diawali dengan adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris beberapa waktu yang lampau. Itulah yang mengawali adanya pergantian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kemudian yang kedua, sikap individualistik. Nah, sikap individualistik ini tentunya masyarakat bersikap lebih individualis karena lebih sering berinteraksi melalui sosial media atau dengan gawainya dibandingkan dengan manusia lain. Ini tentunya sudah merebak di kalangan anak kecil hingga dewasa. Mereka lebih suka menggunakan gadgetnya daripada kita berinteraksi langsung dengan orang tersebut. Yang ketiga adalah westernisasi. Nah, westernisasi ini adalah perubahan pola hidup kebarat-baratan karena besarnya pengaruh budaya barat melalui berbagai jaringan sosial media. Bisa kita lihat dengan adanya model rambut, kemudian gaya hidupnya, kemudian model baju yang sekarang lagi ngetren. Tentunya kita bisa melihat secara gamblang begitu besarnya dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Dampak negatif yang keempat yaitu mengikis kebudayaan asli bangsa. Nah, pengaruhnya budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma budaya Indonesia tentunya mengubah pola kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contohnya adalah budaya pergaulan dan seks bebas yang merusak moral individu masyarakat Indonesia. Tentu dengan adanya teknologi yang semakin canggih ya, kita bisa mengakses berbagai macam informasi, film, video, lagu, atau apapun itu. Yang tentunya seharusnya belum bisa atau belum saatnya kita lihat. Tapi dengan adanya globalisasi tentunya ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap moral generasi muda bangsa Indonesia. Dampak yang kelima yaitu pola hidup konsumtif.
Pada dasarnya masyarakat Indonesia itu adalah suka produk-produk dari luar negeri. Mereka akan berminat dengan produk-produk luar negeri daripada mencintai produk dalam negeri. Nah, perkembangan industri yang dibarengi dengan kemudahan bertransaksi, meningkatkan konsumerisme masyarakat terhadap barang-barang dan jasa dari luar negeri, di luar kebutuhan pokok. Mereka akan tergiur dengan produk-produk baru yang lagi tren, yang lagi in. Sehingga mereka melupakan produk-produk dalam negeri yang seharusnya kita budayakan, yang seharusnya kita lestarikan. Dampak negatif yang keenam yaitu adanya kesenjangan sosial. Tentu saja karena mereka lebih suka menggunakan gadgetnya daripada kita berinteraksi dengan yang lain. Tidak semua kalangan memiliki kemauan dan kemampuan mengikuti perubahan. Arus globalisasi membentuk kesenjangan sosial antara mereka yang terperangkap cara lama dengan mereka yang mendewakan perubahan. Yang ketujuh, adanya ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok. Arus globalisasi jika tidak dibarengi dengan kepedulian sosial, maka akan membuat perekonomian yang semakin timpang, di mana pemilik modal akan semakin kaya dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan semakin kesulitan. Hanya mereka-mereka yang memiliki modal yang cukup besar mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Bagaimana dengan mereka yang golongan UMKM? Itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pendapatan, income dari masyarakat Indonesia. Yang kedelapan yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas ini adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Sekarang semakin marak dengan adanya kesenjangan sosial, bisa kita lihat begitu banyak mereka kehilangan pekerjaan, akhirnya munculnya satu pengangguran. Lapangan kerja begitu terbatas karena kualitas untuk memperoleh pekerjaan itu tentunya tidak sesuai dengan kemampuan mereka atau sumber daya yang dimiliki. Sehingga munculnya banyak tindakan-tindakan kriminalitas yang melanggar norma dan hukum. Banyaknya sekarang ada pencopet, kemudian adanya perampokan, adanya katakanlah pencurian. Itu merupakan salah satu dampak adanya globalisasi yang sedang mendunia saat ini. Oke, yang kesembilan, ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok. Arus globalisasi jika tidak dibarengi dengan, maaf, ini tadi sudah. Oke. Yang ke-10, pencemaran lingkungan. Perbuatan yang mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Tentu saja ini akan berpengaruh. Sekarang adanya global warming atau pemanasan global. Pencemaran yang terjadi akan berdampak pada kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tentunya ini perlu adanya satu undang-undang yang harus mengatur atau yang mengatur tentang perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak atau imbas yang nantinya bisa mencemari lingkungan di sekitarnya. Dampak dari pencemaran lingkungan itu sendiri tentunya banyak membawa wabah penyakit yang ditimbulkan. Misalnya sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Oke. Dampak negatif yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini bisa diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tentunya kita tahu, ternyata kenakalan remaja itu luar biasa. Di situ bentuk-bentuk dari kenakalan remaja bisa salah satunya menimbulkan korban fisik terhadap orang lain. Misalkan perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Tetapi juga bisa menimbulkan korban materi. Tentu saja ini adanya perusakan, pencopetan, pemerasan. Selain itu, kenakalan remaja tidak hanya kita lihat dari hal-hal semacam itu, tapi bisa kita lihat dengan adanya misalkan pembulian.
kemudian adanya kasus-kasus narkoba, kemudian adanya pergaulan bebas, kemudian adanya semacam tawuran yang dilakukan oleh para pelajar, kemudian ada berbagai macam contoh lagi yang bisa kita lihat, tidak hanya secara fisik maupun materi saja. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika globalisasi itu sudah merebah ke masyarakat dan sudah masuk dalam berbagai bidang yang ada dalam kehidupan manusia? Nah, tentunya kita juga harus paham bagaimana menghadapi atau mengatasi globalisasi yang sedang terjadi di masing-masing aspek kehidupan. Oke, yang pertama, globalisasi budaya. Nah, bagaimana kita menghadapi globalisasi dalam bidang aspek atau di bidang kebudayaan? Tentunya kita harus menyaring setiap budaya asing yang masuk. Tidak mudah menerima budaya dengan cepat, walaupun akses untuk memperolehnya begitu mudah dan cepat. Kita harus benar-benar tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi tidak semua budaya yang datang dari luar negeri atau budaya asing bisa kita terima. Kita lihat, kita adalah orang timur, kita harus paham budaya orang timur itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dengan mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Oke, dengan adanya event-event yang digelar di kalangan internasional, tentunya akan membuat budaya yang ada di Indonesia itu akan semakin diminati oleh negara-negara asing. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli dalam negeri, kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Baik anak-anak, kita kembali lagi di program Ada Kelas di ATV melalui Televisi Pendidikan Kota Batu Agropolitan. Oke, kita kembali lagi bagaimana upaya kita untuk menghadapi globalisasi. Oke, upaya menghadapi globalisasi yang tadi sebelum ada iklan yang lewat, kita bahas tentang upaya untuk menghadapi globalisasi dalam bidang budaya. Yang pertama tadi, menyaring setiap budaya asing yang masuk. Tidak mudah untuk menerima setiap budaya yang masuk di negara kita. Kita harus benar-benar dan mampu bisa memberikan filter terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional melalui event-event yang diselenggarakan oleh pihak negara-negara asing. Kemudian yang ketiga adalah menyukai dan menggunakan produk-produk asli dalam negeri. Tentunya ini harus kita pahami bahwa produk-produk dalam negeri itu tidak kalah bagusnya secara kualitas dengan produk-produk dari luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya yaitu mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya. Mungkin kita masih ingat dengan adanya kasus ada salah satu kesenian dari bangsa Indonesia yang diakui oleh negara lain. Karena mungkin kita lupa bahwa ada satu organisasi dunia yaitu UNESCO. Ketika kita memiliki satu
katakanlah satu budaya, satu kesenian yang itu memang asli dari budaya kita, hendaknya kita daftarkan secara katakanlah ke pihak UNESCO untuk memastikan dan mematenkan bahwa itu adalah budaya kita, sehingga negara lain tidak akan mengaku bahwa itu adalah budayanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Ini tentunya memang harus benar-benar kita laksanakan, bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa saling toleransi dengan katakanlah wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dengan berbagai ragam suku bangsa. Kemudian meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Nah, ini tentunya berpengaruh sekali terhadap bagaimana kita memilih dan memilah budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dengan sikap-sikap yang bijak untuk memilih apakah ini pantas atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu upaya menghadapi globalisasi dalam bidang iptek. Nah, yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Nah, kita bersaing, kita menciptakan sesuatu. Kita tidak kalah dengan mereka-mereka yang ada di luar. Kita tunjukkan bahwa kita itu mampu. Kita tidak hanya bisa membeli, tapi kita juga bisa memproduksi atau membuat. Kemudian meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sudah wajib hukumnya untuk mampu bersaing dengan negara-negara yang ada di luar. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memiliki satu sumber daya manusia yang bagus. Secara jumlah tentunya kita akan lebih banyak dari mereka. Dan secara kualitas tentunya kita harus mampu juga bersaing dengan negara-negara yang ada di luar. Kemudian selalu berorientasi ke masa depan. Nah, bagaimana kita bisa berpikir ke depan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk membantu kehidupan manusia. Misalkan menciptakan satu alat yang mampu memberikan kemudahan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang. Nah, ini tentu saja dalam peningkatan teknologi modern kita harus mampu. Informasi bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Dari situ kita akan tahu bagaimana kita jika ada produk-produk baru atau teknologi baru yang datang dari luar dan mampu mengoperasikannya. Yang ketiga adalah upaya untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global. Kita harus mampu bersaing. Untuk itu kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita, meningkatkan kualitas kemampuan kita yang mampu bersaing dengan negara-negara luar. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk pencitraan, kesungguhan, dan kualitas produk. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Tentunya ini adalah tugas kita semua, bagaimana semua praktek-praktek tersebut bisa dikurangi, diminimalkan, kalau perlu dihapus. Kemudian selanjutnya adalah mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Nah, tentunya di sini perlunya adanya satu persaingan untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.
mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Kita mampu menggunakan bahan-bahan atau menciptakan barang-barang sekreatif mungkin dengan bahan-bahan yang mudah kita peroleh, yang mudah kita dapatkan, sehingga membentuk atau menghasilkan satu produk baru. Yang keempat yaitu bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Tentunya kita harus bijak dalam menggunakan alat komunikasi tersebut. Tidak menyalahgunakan apa yang sudah menjadi katakanlah tren pada saat ini. HP bukan merupakan satu hal yang baru atau hal yang mahal, tapi itu merupakan satu hal yang memang harus kita miliki. Yang kedua yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Kemudian memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Yang kelima, upaya menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi. Yang pertama yaitu memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sekarang adanya gerakan ada Go Green, kemudian ada gerakan Lindungi Bumimu. Itu merupakan salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi. Kemudian menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasana budaya. Oke, dari apa yang tadi Bu Erni jelaskan mulai dari awal berkaitan dengan apa itu globalisasi, kemudian bagaimana globalisasi itu, kemudian dampaknya apa, dan pada akhirnya bagaimana kita mengupayakan untuk mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi itu sendiri. Nah, kesimpulan dari apa yang Bu Erni sampaikan tadi, bahwa globalisasi merupakan salah satu proses sekaligus dampak terjadinya perubahan sosial, yaitu adalah globalisasi. Globalisasi telah menyebar dalam berbagai kehidupan, mulai dari iptek, komunikasi, transportasi, dan budaya. Tentunya pengaruh globalisasi ada yang bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan sikap yang tepat dalam menghadapinya agar dapat memperkukuh kehidupan bangsa. Nah, ini ada quote dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tentang globalisasi. Manusia yang cerdas dalam era globalisasi ialah orang yang pandai dan bijak dalam membendung pengaruh buruk dari globalisasi. Oke, demikian tadi apa yang Bu Erni sampaikan, tentunya bisa memberikan manfaat bagi kalian dan berharap apa yang Bu Erni sampaikan mudah difahami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kita bertemu kembali di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.